Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Setelah orang makan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ketika para rasul mewartakan Yesus, mewartakan kebangkitannya, mereka disidangkan di dalam mahkamah agama, dilarang untuk mewartakan Yesus, mewartakan kebangkitannya. Tapi ada seorang Farisi yang dihormati, yang punya nama baik dan dihormati, namanya Gamaliel. Dalam sidang itu Gamaliel mengatakan, ketika disingkirkan, para rasul itu disuruh keluar di dalam sidang mahkamah agama itu. Apa yang dia katakan dalam sidang itu oleh Gamaliel? Kalau dia belajar dari sejarah masa lalunya, belajar sejarah kehidupan bangsa itu, umat itu, masa lalunya,
dikatakan bahwa kalau Teudas itu tewas dan pengikutnya hilang. Kemudian Yudas, ada Yudas, seorang Galilea memberontak bersama dengan pengikutnya hilang. Tapi kemudian dia mengatakan, selanjutnya dia mengatakan, kalau ini berasal dari Allah, kalau berasal dari Allah, siapapun tidak bisa menghilangkan dan tidak akan hilang dari sejarah. Dan memang demikian, akhirnya para rasul dikeluarkan dibebaskan dari sidang mahkamah agama itu, dan mereka dapat melanjutkan mewartakan Yesus, mewartakan kebangkitannya, mewartakan hidupnya, karyanya. Sejarah bagi kita pun merupakan pelajaran. Sejarah hidup, masa-masa gereja kita, sejarah masa lalu gereja Kalasani misalnya, ataupun komunitas-komunitas yang lain. Belajarlah dari sejarah, bagaimana supaya hidup bisa terus berlangsung. Karena dengan belajar ataupun mengambil satu kebijakan dari sejarah masa lalu, tidak ditinggalkan, itu akan menjadi seterusnya dapat hidup. Karena itu marilah kita bersama-sama mohon agar kita mendapatkan kebijaksanaan hidup, baik pribadi maupun bersama, belajar dari sejarah hidup kita, supaya kita menjadi orang yang dewasa, yang matang, yang dapat berkarya bersama secara lebih baik. Marilah kita hening sejenak. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.